Ketemu lagi dengan saya Dr. Theo. Hari ini kita akan bicara tentang hormon kelamin atau dalam bahasa Inggrisnya seks hormon gitu ya. Yang pertama adalah FSH, kita tahu singkatan dari follicle stimulating hormone, dihasilkan dan disekresikan oleh sel gonadotropin hipofise anterior. Pada wanita fungsi PSH adalah maturasi pematangan daripada follicle ovarium. Itu meningkatkan fase folikuler siklus head sehingga pelan-pelan itu akan pada pertengahan siklus ya bersama LH luteinizing hormon menyebabkan maturasi akhir pada corpus luteum ya. Pada pria FSH menyebabkan produksi spermatozoa pada testis ya. Yang kedua, luteinizing hormon itu dihasilkan dan disekresikan oleh sel gonadotropin pada hipofise anterior. Pada wanita kadar puncak LH pada pertengahan siklus menstruasi dan menginduksi ovulasi pembentukan awal corpus luteum ya. Pada pria ini mengaktifasi sel interstisial untuk mensekresi androgen. Kemudian yang ketiga adalah HCG atau human chronic gonadotropin, dekresi oleh syncytial trophoblast fetal placenta menyebabkan pertumbuhan corpus luteum dan mencegah head. Ini menunjukkan kalau HCG itu positif hamil atau tidak, biasanya untuk tes kehamilan gitu ya. Ini kira-kira gambarannya gitu ya. Jadi dari hipotalamus ke GNRH ke pituitary hipotalamus anterior atau hipofise anterior ke FSH ke LH, kemudian ke ovarium baru keluar estrogen ataupun progesteron. Ini kira-kira tempat kerjanya gitu ya. Nah, penggunaan klinik hormon gonadotropik itu untuk infertilitas pada insufisiensi hipofise digunakan FSH, LH, dan HCG. Ini tujuannya adalah supaya produksi ovum meningkat ya. Jadi, tapi kalau dia lebih satu produksi ovum itu bisa terjadi kehamilan ganda. Kehamilan dapat terjadi di atas sekitar 25%. Kemudian untuk infertilitas wanita digunakan gonadotropin hormon dari hipofise atau urin wanita menopause gitu ya. Kemudian untuk kriptokisme ya, androgen atau HCG pengobatan lebih efektif bila testis yang tidak turun bilateral pada pria muda gitu ya. Kemudian bromokriptin ini adalah suatu agonis dopaminergic, ini secara eksperimental menurunkan level growth hormone dalam plasma gitu ya. Penggunaan klinik menekan ekskresi prolaktin. Jadi kalau pada wanita hamil, wanita yang menyusui ingin bekerja, kadang-kadang dikasih prolaktin ini untuk dikasih obat ini untuk menurunkan bromokriptin ini untuk menurunkan ASI-nya ya. Kemudian untuk aminoglycerol karena hiperprolaktemia, kemudian adenohipofise yang mengekskresi prolaktin, kemudian untuk Parkinsonisme. Efek samping nausea dan muntah gitu, aritmia, hipotensi, dapat juga terjadi perubahan tingkah laku atau paranoia gitu ya. Kontraindikasi myocard infarction, kemudian penderita psikiatrik. Jadi bromokriptin dengan nama dagang Parlodel gitu ya, paling banyak dipakai untuk wanita aktif gitu ya, yang mau pengen tetap bekerja walaupun menyusui gitu ya, dengan memberhentikan ini gitu ya, dengan menekan sekresi prolaktinnya. Ini mekanisme kerjanya ya. Jadi dia sekresi prolaktin dipengaruhi oleh prolaktin releasing inhibitor factor di hipotalamus, kemudian bromokriptin mengagonis dopamin, merangsang pelepasan PRIV gitu. Kemudian kadar prolaktin menurun, kemudian laktasi di stop gitu ya. Estrogen merupakan steroid hormon disintesa oleh gonad, predominan, adrenal, plasenta, hati, otot skeletal, dan lemak disintesa di folikel ovarium, dirangsang oleh FSH ya. Kerja stimulasi perkembangan uterus, tuba fallopian, vagina, mame, dan karotis seks sekunder. Juga mempunyai efek mineralokortikoid itu sehingga terjadi retensi Na dan air. Jadi jangan heran kalau pada penggunaan estrogen juga kadang-kadang ada bengkak tungkai gitu ya. Jadi edema tungkai,
menurunkan serum kolesterol, meningkatkan serum trigliserid dan lipoprotein, kemudian menurunkan LDL, meningkatkan koagulabilitas darah, koagulitas ya, dasar peningkatan resiko tromboembolisme, gitu. Kemudian resepsi tulang menurun gitu, mempertahankan massa tulang pada wanita pasca menore. Ya, ini tempat kerjanya itu ya. Cara kerjanya. Nah, macam-macam estrogen, ada estrogen alam pada manusia itu 17 beta estradiol, estron dan estriol. Ada genus Equus pada kuda, equilin dan equilenin pada tanaman, genistin gitu ya. Kalau estrogen semi-sintetik ini etinol estradiol, kemudian untuk yang estrogen sintetik menstranol, diestenrol ya, kemudian diethylstilbestrol yang eethylstilbestrol ini yang sudah kontraindikasi pada wanita hamil sudah ya. Farmakokinetik baik estrogen alam maupun sintetik mudah diabsorpsi melalui kulit, mukosa dan saluran cerna. Estrogen alam tidak seefektif estrogen semisintetik atau sintetik karena degradasi lebih cepat, inaktivasi terjadi di hati, siklus enterohepatik, metabolit tidak aktif, dalam darah diikat dengan globulin dan sebagian ya terdapat dalam bentuk konjugasi dalam bentuk asam sulfat dan glukuronat. Ya, ekskresi melalui urin sehingga terjadi di urin ditemukan glukuronid dan bentuk sulfatnya gitu ya. Indikasi terapi hormon pengganti atau hormon replacement ya pada hypogonadisme dan hypopituitarisme primer gitu ya. Dan untuk menopause, untuk kontrasepsi oral, kemudian untuk dysfunctional uterine bleeding, karsinoma prostat sebagai terapi paliatif ya, untuk mengurangi metastase, kemudian untuk dysmenorrhea, osteoporosis, hirsutisme dan akne. Efek samping itu secara umum mual muntah, anoreksia dan nyeri payudara, retensi natrium dan edema, meningkatkan risiko tromboembolisme, hiperpigmentasi ya, jadi kalau kadang-kadang kelemahannya adalah jadi warna agak hitam terutama daerah pipi gitu ya. Peningkatan non-maligna genital abnormality pada laki-laki dan perempuan ya, pada keturunannya bila dikonsumsi oleh wanita hamil ya. Kemudian karsinoma vagina, serviks pada wanita muda yang ibunya mendapat stilbestrol ya, makanya sudah dianggap kontraindikasi untuk guna diethylstilbestrol ini ya, karena akan menyebabkan karsinoma vagina pada keturunannya gitu ya. Migrain, hipertensi, serta penyakit kandung empedu. Ya. Kontraindikasi tromboflebitis, jadi kalau ibu-ibu yang berbakat terjadinya adanya sudah varisesnya, hati-hati ya, kalau kemungkinan terjadi tromboflebitis. Karsinoma endometrium, kemudian perdarahan genital, penyakit hati, hati-hati pada penderita epilepsi, migrain, depresi, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Kemudian antiestrogen, senyawa yang dapat menghambat atau memotivasi beberapa efek estrogen. Antiestrogen yang kuat adalah derivat chlorothiazide, yaitu clomifen dan etamoxetripetol gitu ya. Ini mekanisme kerjanya, kalau clomifen bekerja sebagai penghambat kompetitif mengikat reseptor estrogen dan menghambat penghambatan umpan balik feedback inhibition estrogen pada hipotalamus dan hipofise terhadap sekresi luteinizing enzim dan RF gitu ya, gonadotropin, sehingga produksi luteinizing follicle stimulating hormone dan gonadotropin itu meningkat ya. Kemudian terjadi stimulasi ovarium sehingga terjadi ovulasi. Penggunaan clomifen ini secara klinik ini untuk pengobatan infertilitas karena gangguan fungsi ovarium. Wanita dengan syarat aktivitas estrogen masih positif, kemudian fungsi kelenjar adrenal normal, adanya gizi yang baik, cukup baik ya. Efek samping kulit kemerahan atau hot flashes, ya, sakit kepala, konstipasi, reaksi alergi, alopecia, reversible botak gitu ya, kebotakan, kehamilan ganda 10%, kemudian pembesaran ovarium, kontraindikasi wanita hamil, gangguan fungsi hati, hati-hati pada penderita pembesaran ovarium, gangguan visual selama pengobatan ya, harus di stop kalau ada gangguan visual ya.
Tamoxifen ini senyawa non-steroid dengan efek anti-estrogen terhadap jaringan payudara, tetapi efek estrogenik terhadap plasma lipid, ya, endometrium dan tulang, efek samping hot flashes lagi, kulit kemerahan, ras, nausea, vomitus gitu ya, gangguan haid, depresi, sakit kepala, emboli paru, hiperkalsemia, edema, dan blood dyschariasis ya. Kemudian penggunaan terapi itu terapi paliatif untuk penderita karsinoma payudara yang estrogen dependent ya, terutama pada wanita pasca menopause. Kemudian progestin merupakan hormon steroid disintesa oleh corpus luteum, testis, korteks adrenal, dan selama kehamilan oleh plasenta gitu ya. Sintesa oleh corpus luteum dirangsang oleh luteinizing hormon ya. Kalau efek itu untuk endometrium bersekresi, mempertahankan kehamilan, perkembangan sekresi alveoli payudara selama kehamilan, sedangkan estrogen merangsang ductus lactiferus gitu ya. Efek termogenik itu peningkatan 0,5 derajat gitu ya. Terjadi ovulasi, dipertahankan sampai akhir siklus haid, kecuali estrogen dan dihidrogesteron ya. Farmakokinetik bisa per oral per enteral, absorpsinya lebih cepat gitu ya, mengalami siklus enterohepatik. Per oral kurang efektif daripada per enteral, diaktifasi di hati menjadi pregnandidiol gitu ya, dikonjugasi dengan asam glukuronat, diekskresikan melalui urin. Kemudian terapi ini untuk kontrasepsi, terapi hormon pengganti bersama estrogen, pengobatan endometrial karsinoma, dan gangguan haid, endometriosis, dan dysmenorrhea. Kemudian yang selanjutnya adalah androgen ya, ini hormon steroid yang bertanggung jawab terhadap karakteristik seks sekunder untuk sexual behavior pada laki-laki ya, diperlukan untuk spermatogenesis, merangsang pertumbuhan anabolik protein, disintesa dari asetat dan kolesterol, disintesa di sel Leydig, tergantung dari luteinizing hormon dan follicle stimulating hormone gitu ya. Disekresi di testis pria, lalu pada wanita pada ovarium. Kelenjar adrenal menghasilkan androstendion ya, kemudian dikonversi menjadi testosteron. Di dalam darah terdapat dalam bentuk ikatan dengan protein 99%. Ini kira-kira cara kerjanya gitu ya. Jadi dari hipotalamus sampai nanti pembentukan organ seks sekunder itu ya. Farmakokinetik, parenteral testosteron dalam larutan minyak, absorpsi dan metabolisme cepat gitu ya. Kemudian diaktifasi di hati, inaktivasi di hati, testosteron menjadi androstendion, kemudian menjadi etiokolanolon gitu ya. Konjugasi dengan sulfat dan glukuronat diekskresikan melalui urin. Ini penggunaan terapi hormon pengganti pada testicular failure atau sebagai anabolic agent. Kemudian osteoporosis, karsinoma payudara sebagai terapi paliatif dan pemacu pertumbuhan serta anemia gitu ya. Efek samping maskulinisasi pada wanita, pada pra-pubertas terjadi pubertas prekok dan penutupan epifisi cepat, edema, ikterus yang disebabkan oleh steroid yang mempunyai gugus 17,8 metil misal fluoxymesterone, metandosteronol, 17 alfa metil nortestosteron, oxytenolol, dan stonazolol ya. Kemudian karsinoma hati, impoten atau azospermia, di mana tidak ada terbentuknya spermi, ya, hiperplasi prostat. Kemudian antagonis androgen itu ciproteron berkompetensi dengan testosteron pada reseptor target organ. Ini menurunkan spermatogenesis sehingga terjadi azospermia, tapi katanya bersifat reversible ya. Tapi kalau sudah azospermia, harapan agak tipis sekali untuk mendapatkan keturunan gitu ya bagi laki-laki. Indikasi untuk menurunkan hiperseksual pada laki-laki, hirsutisme pada wanita, gangguan dengan ethinyl estradiol atau DIAN yang nama dagarnya, terapi akne berat pada wanita. Kemudian dihidrotestosteron atau DHT, metabolisme testosteron oleh enzim 5 reduksase menghasilkan DHT, suatu agonis
androgen, afinitas ikatan dengan reseptor androgen adalah 5 kali daripada testosteron. Distribusinya pada jaringan kulit, prostat, ginjal, dan otak, menimbulkan efek androgenik spesifik seperti male pattern baldness, kemudian birth growth, serta hiperplasi prostat. Kemudian 5-alfa reduktase inhibitor merupakan penghambat selektif biosintesis DHT tadi yang tadi ya, DHT tadi dihidrotestosteron ya. Dihidrotestosteron, adapun 2 isoform 5-alfa reduktase pada manusia tipe 1 dan type 2 gitu ya. Yang type 1 itu mempengaruhi konsentrasi DHT dalam plasma, misalnya finasteride itu mengurangi konsentrasi DHT dalam plasma sebanyak 70% ya. Pada laki-laki menghambat tipe 2, mengurangi ukuran prostat secara moderat, jadi meningkatkan laju pelepasan daripada urin ya, dan mempengaruhi simptom skor hipoplasia prostat itu. Finasteride 1 mg itu efektif terhadap pengobatan male pattern baldness gitu ya. Pemberian intraprostat mengurangi konsentrasinya sebanyak 90%. Kalau untuk pengobatan benign prostatic hypertrophy atau BPH, antagonis reseptor alfa adrenergic lebih efektif. Sekarang kebanyakan pengobatan BPH menggunakan alpha blocker gitu ya, atau alpha antagonis misalnya tamsulozin dan terazolin. Nah, yang terakhir adalah saya cantumkan juga obat-obat hormon kelamin yang baru ya, masih dalam investigation atau in running dalam investigation. Yang pertama adalah neurokinin atau NKB modulator, mekanisme kerja dengan meregulasi GnRH atau gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, indikasi hipogonadisme, PCOS jadi paling banyak daripada kasus di KAFER gitu ya, untuk apa fertility ya, polycystic ovary syndrome pada wanita yang obes juga ya, lambatnya pubertas gitu ya. Kemudian kontraindikasi hormon sensitif cancer, pituitary atau hypothalamus disorder, wanita hamil dan menyusui. Neurokinin B ini atau NKB ini efek samping kulit kemerahan, mual muntah, sakit kepala, perubahan mood, perangsangan berlebihan dari hipotalamus menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Interaksi obat dapat mempengaruhi analog GnRH, misal leuprolide ya, dapat mempengaruhi terapi estrogen atau testosteron. Dosis ini adalah 0,1 sampai 1 nanomol per kilogram badan IV bolus itu ya. Ya, itu ya. Efek samping ini ya. Kemudian yang kedua adalah selective androgen estrogen receptor modulator, disingkat SAM untuk selective androgen receptor modulator, atau selective estrogen receptor modulator disingkat SEM. Mekanisme kerjanya agak berbeda antara SAM dan SEM ini. Kalau SAM itu berikatan dengan reseptor androgen, tapi kalau SEM bertindak sebagai androgen agonis estrogen dalam beberapa jaringan. Ya. Jadi pada reseptor androgen, yang satu pada reseptor estrogen. Ya. Indikasi SAM pada gangguan pengecilan jaringan otot gitu ya, osteoporosis, hipoganisme. Kalau pada SEM, osteoporosis, pencegahan dan pengobatan kanker payudara, untuk pengobatan gejala menopause, kontraindikasi SAM, wanita hamil dan menyusui, kanker prostat, dan penyakit kardiovaskuler. Kalau SEM itu punya riwayat tromboembolisme, penyakit hati yang berat, wanita hamil dan menyusui. Ya, efek samping kalau SAM itu peningkatan LFT, liver function test gitu, enzim-enzim hati, berjerawat, meningkatkan nafsu makan, perubahan mood gitu ya. Kalau pada SEM, kulit kemerahan, kram kaki, mual muntah, ya, nyeri sendi. Kemudian interaksi obat SEM meningkatkan cytochrome P3A4 inhibitors, ya, berinteraksi juga dengan antikoagulan. Kalau SEM meningkatkan cytochrome 3A4 inhibitor juga ya. Dosis kalau SAM itu 3 sampai 25 mg per hari secara oral.
Kalau contohnya basedosifen itu 20 mg per hari secara oral. Nah, yang ketiga adalah bioengineered estrogen dan progesterin ya. Jadi ada dua yang disebut estetrol E4 gitu ya. Dan yang kedua adalah drosperinon atau normogestrol asetat gitu ya. Keduanya berbeda kerjanya ya. Kalau E4 bekerja pada reseptor androgen gitu dengan potensi rendah dibandingkan dengan estradiol yang menyebabkan efek hormonal yang stabil sehingga dapat menurunkan efek samping. Kalau progesterin atau drosperinon dan normogestrol mempunyai efek anti-androgenik, anti-mineralokortikoid yang berakibat menurunkan testosterone-like side effects sehingga menghindari retensi air. Ya. Nah, indikasi estetrol, kontrasepsi oral untuk terapi hormonal menopause. Kemudian kalau yang progesterin atau kontrasepsi oral untuk PMS juga bisa ya. Kontraindikasi estetrol itu adalah riwayat penyakit bekuan darah, misal stroke, ya, kanker yang sensitif dengan pengobatan hormonal, misalnya kanker payudara dan penyakit hati. Kalau kontraindikasi progesterin, penyakit ginjal dan adrenal insufisiensi. Efek samping itu breast tenderness, mengencang atau nyeri gitu ya. Ya, sakit kepala, mual, kalau pada progesterin lelah, perubahan berat badan dan mood gitu ya, payudara mengencang juga. Kemudian kalau interaksi obat, estetrol meningkatkan CYP3A4 inducer, kalau yang progesterin meningkatkan C3A4 inhibitor. Jadi beda antara inhibitor dan inducer ya. Dosis estetrol 15 mg per hari, kalau drosperinon 3 mg per hari, kalau normogestrol 2,5 mg per hari. Nah, yang terakhir adalah androgen prekursor atau prohormon yang dikenal dengan 7-alfa-metil 19 nortestosteron ya, atau MEN. Ini juga masih dalam hal penelitian, merupakan sintetik androgen yang tidak diubah menjadi dihidrotestosteron sehingga stimulasi pertumbuhan prostat dapat dihindari. Ini salah, stimulasi ya, perangsangan pertumbuhan prostat dapat dihindari. Ini digunakan sebagai kontrasepsi laki-laki, terapi testosteron pengganti atau replacement gitu ya. Kontraindikasi kanker prostat atau BPH, benign prostatic hypertrophy, penyakit hati dan kardiovaskuler, serta wanita hamil. Efek samping jerawat, bertambahnya bulu pada tubuh, perubahan mood, meningkatkan nafsu makan, ya, kemudian interaksi obat, meningkatkan sitokrom P3A4 inducer, dengan statin meningkatkan gangguan hati, gitu. Jadi tidak boleh dengan statin ya. Jadi liver function test mungkin terganggu. Dosis untuk kontrasepsi oral 4 sampai 6 mg per hari secara implan atau secara transdermal. Ya, itu dulu. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.